urutan untuk membaca kitab gundul itu yang pertama kita baca dulu lafaznya dengan baris yang jelas. Semua barisnya kita baca kecuali yang wakaf ya, karena pada wakaf itu boleh dimatikan. Tapi bila perlu untuk memastikan apa barisnya walaupun dia wakaf dibaca sempurna pun barisnya akan lebih baik. Setelah itu yang kedua kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi lafaz yang dibacakan tadi diterjemahkan, kemudian baru kita bahas kenapa barisnya dhamma, kenapa barisnya fathah, kenapa barisnya kasroh dan selanjutnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia lughatan ad-du'a'u. Artinya salat itu secara bahasa adalah doa. Wa syar'an dan secara syara' kama qala Ar-Rafi'i, sebagaimana Ar-Rafi'i berkata atau berpendapat aqwalun, yaitu eh, ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz ya, wa af'alun dan perbuatan, maksudnya gerakan-gerakan, muftatahatun bit takbiri, dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslimi, diakhiri dengan salam, bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ada syarat khususnya nanti. Baik, sampai di situ dulu. Mari kita i'rabkan. Jadi untuk menentukan baris kita perjelas i'rabnya. Wahia lughatan. Kenapa dia dibaca wahia? Kenapa lughatan? Huruf waw di awal itu kalau dia tidak menjelas apa namanya? Tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, berarti itu adalah waw isti'naf. Waw untuk pembuka. Ada juga menyebutkan waw ibtidai. Waw ibtidaiyah. Jadi orang Arab itu waw kadang-kadang diletakkan di awal. Walaupun di sebagian buku-buku terjemahan itu diartikan dan. Termasuk dalam terjemah Al-Quran ya, Departemen Agama itu diartikan dan. Tapi saya lebih cenderung waw yang terletak di awal kalimat itu tidak diartikan dan. Karena dia memang bukan bermakna dan. Tidak semua waw itu dan. Termasuk juga waw yang dalam bahasa Indonesia itu pengganti koma. Kalau kita baca misalkan matan al-jurumiyah, di situ disebutkan huruf jar itu apa? Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Nah, kalau diterjemahkan dan semua, huruf jar itu adalah min dan ila dan ala dan rubba dan ba. Jadi waw di situ ternyata tidak semuanya diartikan dan. Dia pengganti tanda koma, tanda baca koma. Nah, terakhir nanti baru dan. Baik, wahia dan dia adalah logatan secara bahasa ad-du'a'u. Hiya ini kenapa dia dibaca hiya bukan hiyu, bukan hiyi? Karena dia adalah kalimat yang mabni. Kalimat mabniyah, dia tidak bisa berubah. Tidak akan pernah hiya menjadi hiyu. Walaupun posisinya sekarang sebagai mubtada. Mubtada itu dalam kawaid bahasa Arab itu adalah isim yang marfu'. Hiya ini isim, dia marfu'. Tapi karena hiya ini tergolong kepada kalimat mabniyah, yaitu isim domir. Domir itu semuanya mabni, dia tidak berubah. Jadi huwa tidak pernah jadi huwi, hiya tidak pernah jadi hiyu, anta tidak pernah berubah menjadi anti. Kan ada anti, ya itu bukan perubahan anta. Jadi bukan anta yang berubah jadi anti, bukan anti yang berubah jadi anta. Anta itu makhluk sendiri, anti itu juga makhluk sendiri. Kalau kita i'rabkan, jadi hiya ini adalah domir munfasil. Karena terpisah dia. Munfasil. Mabniyun alal fathi. Dia mabni. Mabni itu diakhiri dengan
baris fathah. Fi mahalli rafa mubtada. Dia berada pada posisi rafa, namanya mubtada. Kenapa mubtada? Karena ini adalah isim yang terletak di awal kalimat. Lughatan, secara bahasa, dalam ilmu qawaid namanya nazul khafid. Jadi ini dihukum mansubun bil fathah. Ad-du'a'u, apa itu? Dia itu apa? Ad-du'a itu doa. Jadi ad-du'a itu khobar dari hiya tadi. Nah, setiap khobar itu dia harus marfu'nya bid dhammah. Kenapa tanda marfu'nya dhammah? Karena dia tergolong isim yang mufrad. Wa syar'an. Nah, kalau waw di sini beda dengan waw yang pertama. Dan secara syara', waw yang kedua ini, wa syar'an ini, itu adalah waw ataf. Kalau kita i'rabkan, al-wawu harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Syar'an sama dengan lughatan. Sama dengan lughatan yaitu nazul khafid mansubun bil fathah. Kama qala ar-rafi'iyyu. Kama, kaf itu tadi adalah huruf jar. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ini kaf. Kaf itu adalah huruf ataf, huruf jar. Al-kafu harfu jarrin. Cara bacanya kalau dia satu huruf, maka sebutkan nama hurufnya. Al-kafu harfu jarrin mabniyun ala al-fathi. Bacanya ka. Kama. Jadi ma di sini adalah isim mausul. Isim mausul itu juga sama dengan isim dhamir, semuanya mabni. Mabniun ala sukun. Jadi setelah mim itu ada alif. Alif itu sukun, dia tidak berbaris hidup. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrur. Karena dia terletak setelah huruf jar, isim yang terletak setelah huruf jar namanya majrur, walaupun tanda jarnya tidak kelihatan. Jadi majrur. Qala ar-rafi'iyyu. Qala al-fi'lul madhi mabniun ala al-fathi. Ar-rafi'iyyu, setiap fi'il dia punya fa'il. Fa'ilnya adalah ar-rafi'iyyu. Fa'il marfu'un bid-dhammah. Aqwalun wa af'alun. Apa itu menurut Ar-Rafi'i? Salat itu adalah aqwalun. Berarti ada mubtada yang hilang. Mubtada yang tidak disebutkan. Kalau diganti jadi domir hiya lagi. Hiya aqwalun. Dia adalah perkataan atau ucapan-ucapan. Atau lafaz-lafaz. Berarti aqwalun ini khabar. Khabar min mubtada mahdzuf. Mubtada yang tidak disebutkan. Yaitu as-shalah atau hiya. Shalah itu isim, kalau diganti jadi domir, maka domirnya adalah hiya. As-sholatu aqwalun. Sholat itu adalah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, yaitu gerakan-gerakan. Aqwalun tadi khabar marfu' bid dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia tergolong jamak taksir. Jadi jamak taksir itu sama dengan isim mufrad. Tanda marfu'nya dhammah, tanda mansubnya fathah, dan tanda majrurnya kasrah. Wa af'alun, waw di sini juga ataf. Jadi ada huruf ataf lagi. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Af'alun ma'tuf. Ma'tuf. Bagaimana cara mengirabkan ma'tuf? Ma'tuf tabi' lil ismil marfu' aqwalun marfu'un bid dhammah. Berarti tadi sama dengan syar'an ya. Syar'an itu ma'tufnya kepada lughatan. Berarti syar'an ma'tuf tabi' lil ismil mansub lughatan mansubun bil fathah. Kalau af'alun itu adalah ma'tuf tabi' lil ismil marfu' aqwalun marfu'un bid dhammah. Kalau mau diperpanjang li'annahu jamak taksir. Muftatahatun bit takbir. Yang dimulai dengan takbir. Ada kata-kata yang. Kenapa? Karena muftatahatun itu sifat. Itu dia menjadi na'at. Na'at itu sama dengan ma'tuf. Yaitu mengikut dia. Na'at tabi' lil ismil marfu' aqwalun. Jadi perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbir. Muftatahatun na'at. Tabi'nya kepada aqwalun.
marfu'un bid-dhammah. Jadi bacanya muftatahatun, bukan muftatahatan atau muftatahatin, tapi muftatahatun karena dia mengikut kepada baris aqwalun atau mengikut kepada hukum i'rabnya aqwalun. Karena aqwalun ini marfu', maka muftatahatun ikut marfu'. Bit takbiri, dengan takbir. Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. At-takbiri majrurun bil kasrah. Majrurun bil kasrah. Karena dia isim mufrad juga. Mukhtatamatun. Nah, ini yang diakhiri dengan salam. Berarti dia juga na'at. Mukhtatamatun na'at. Tabi' lil ismil marfu' aqwalun tadi. Marfu'un bid dhammah. Bit taslimi sama dengan bit takbir. Dengan salam. Ba'nya huruf jar, taslimnya majrur. Jadi majrurnya dengan baris di bawah karena dia termasuk isim mufrad. Isim mufrad itu marfu' bid dhamma, mansubun bil fathah dan majrur dengan kasrah. Bisyara'ita makhsusatin. Bisyara'ita. Huruf ba itu huruf jar. Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Syara'ita yaitu majrur. Terletak setelah huruf jar, majrur. Tapi tanda jarnya agak aneh ya. Dia tidak dibaca syara'itin, tapi syara'ita. Dia juga tidak berbaris tanwin. Barisnya satu. Kenapa? Karena mamnu' minas saraf. Jadi mamnu' minas saraf itu atau juga disebut dengan al-ismul ladzi la yansarif atau ismun la yansarif. Tanda majrurnya adalah dengan fathah. Jadi dia majrur tapi tidak kasrah. Majrurnya dengan fathah. Jadi kalau kita i'rabkan syara'ita majrurum bil fathah li'annahu ismul la yansarif. Syarat-syarat maksusatin yang khusus. Jadi maksusatin itu na'at. Na'at tabi' lil ismil majrur syara'ita majrurun bil kasrah. Dia mengikut syara'it sama-sama majrur tapi tanda jarnya berbeda. Syara'ita tanda jarnya fathah sementara maksusatin tanda jarnya adalah kasrah. Baik, itu contoh pembahasan bagaimana kita mengolah kitab-kitab yang tidak berbaris ini sehingga ketika kita memberi baris, memang baris yang kita beri itu berdasarkan ilmu qawaid bahasa Arabnya. Baik, barangkali itu saja untuk uji coba malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lebih banyak pada bulan Ramadan. InsyaAllah 3 kali dalam sepekan. Itu Senin, Rabu, dan Jumat malam. Setengah 10 sampai jam 10 lewat 15. Atau bisa saja ditambah ketika banyak diskusi dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para pemirsa Facebook. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.